Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Zania. NIM saya 1901-80001. Jurusan Sistem Informasi. Di pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan tentang pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Di pertemuan pertama, ada materi yang berjudul e-commerce. Apa perbedaan e-commerce dan e-business? Di sini dijelaskan bahwa e-commerce adalah singkatan dari istilah elektronik commerce. E-commerce adalah transaksi perdagangan jasa atau barang via elektronik. Sedangkan e-business adalah kegiatan bisnis secara otomatis atau semi-otomatis via sistem elektronik. E-commerce merupakan bagian dari sebuah e-business. Yang selanjutnya ada klasifikasi e-commerce. Yang pertama ada business to business atau yang biasa disebut kesingkatannya adalah B2B. Di dalam e-commerce, baik penjual maupun pembeli merupakan sebuah organisasi atau perusahaan, baik berskala kecil maupun berskala besar. Yang selanjutnya yang kedua ada business to consumer atau B2C. Penjual barang atau jasa merupakan perusahaan atau organisasi, sedang pembeli berasal dari kalangan individual seperti Lazada, Shopee, dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada consumer to consumer atau C2C. Di sini baik penjual dan juga pembeli merupakan individual yang bertemu melalui internet yang untuk saling memperjualbelikan barang maupun jasa. Contohnya ada projects.go.id. Dan yang ketiga ada business to employ atau B2E. Di sini e-commerce digunakan baik oleh perusahaan maupun organisasi untuk menyediakan segala macam informasi untuk para karyawan dan pegawainya yang nantinya digunakan secara internal. Selanjutnya ada mobile commerce atau m-commerce, mengacu pada setiap pembelian barang dan jasa melalui teknologi nirkabel seperti smartphone. Misalnya saja ada dalam layanan BlackBerry dan iPhone. Ada infrastruktur e-commerce. Yang pertama ada internet, yang kedua ada intranet atau jaringan dalam. Yang selanjutnya ada perusahaan. Dan ada extranet. Extranet adalah jaringan dalam perusahaan, di luar perusahaan tersebut. Area pendukung e-commerce. Yang pertama ada manusia, yang selanjutnya kebijakan publik, yang selanjutnya lagi ada marketing, layanan pendukung, hubungan bisnis. Area pendukung e-commerce. Yang pertama ada manusia atau human, yang kedua ada kebijakan publik, yang ketiga ada marketing, yang keempat ada layanan pendukung, dan yang kelima ada hubungan bisnis. Selanjutnya adalah pengertian supply chain management. Supply chain management artinya suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur, pabrik-pabrik, dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Komponen supply chain. Yang pertama ada upstream supply chain, internal supply chain, dan downstream supply chain. Tipe supply chain. Yang pertama membuat persediaan yang terintegrasi. Yang kedua mengisi ulang yang berkelanjutan. Yang ketiga ada build to order. Yang keempat ada channel assemble. Komponen supply chain. Yang pertama ada upstream supply chain, yang kedua ada internal supply chain, yang ketiga ada downstream supply chain. Selanjutnya ada
tipe supply chain. Yang pertama, membuat persediaan yang terintegrasi. Yang kedua, mengisi ulang yang berkelanjutan. Yang ketiga ada build to order. Dan yang keempat ada channel assemble. Di pertemuan kedua ada materi yang berjudul bisnis. Selanjutnya, konsep dasar e-commerce. Yang pertama ada automation. Yang kedua ada integration. Yang ketiga ada publishing. Yang keempat ada interaction. Yang kelima ada transaksi. Apakah e-commerce? Huruf E di depannya adalah singkatan elektronik. Bila tersambung menjadi elektronik commerce. Yang jelas e-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. E-commerce in the past atau pada masa zaman dahulu contohnya ada telepon, fax, television, electronic payment or transfer system, electronic data interchange atau EDI. Yang selanjutnya ada internet. E-commerce today yang zaman sekarang ada aktivitas dilakukan secara elektronik menggunakan internet. Yang kedua, advertisement atau iklan, seperti iklan-iklan yang ada di YouTube. Yang ketiga ada production atau proses produksi. Yang selanjutnya ada purchase atau pembelian, dan payment atau pembayaran, delivery of service atau jasa pengiriman. Internet menggunakan fasilitas multimedia suara, image, dan transmisi teks. Interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Next ada internet dan www atau www. Internet adalah infrastruktur global, menghubungkan jutaan komputer dan penggunanya. World Wide Web sebagai mekanisme sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet. Intranet merupakan infrastruktur informasi lokal atau global, menghubungkan internal organisasi. Mengapa harus e-commerce? Di sini kita ditanya mengapa kita harus menggunakan e-commerce. Yang pertama karena memberikan beberapa keuntungan, antara lain biaya operasional berkurang, meningkatkan kualitas pelayanan, memperoleh aliran pendapatan baru, meningkatkan pangsa pasar, melebarkan jangkauan pasar. Keuntungan e-commerce juga mempunyai kerugian. Kerugiannya di antara lain di pihak konsumen, yaitu rasa kurang puas terhadap fisik barang, kurang percaya dengan barang yang dipesan, kultur bahwa belanja rekreasi. Risiko pada e-commerce, yang pertama kehilangan finansial secara langsung, kedua pencurian informasi rahasia, ketiga kehilangan kesempatan, keempat akses ke sumber oleh yang tidak berhak, kelima hilang kepercayaan dari konsumen, dan yang keenam kerugian-kerugian yang tidak terduga. Selanjutnya ada tipe e-bisnis. Yang pertama business to consumer atau B2C. Yang kedua ada business to business atau B2B. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Yang keempat ada consumer to business. Lanjut, di pertemuan 3 ada aplikasi e-bisnis. Yang pertama, the internet. Suatu komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagai informasi antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintah, bisnis, masyarakat umum. Mulai digunakan untuk komersial sejak tahun 1995. Dikenal sebagai basis foundation dari New Digital Network Economy. Karena sangat esensial, di Amerika Serikat banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika di bidang ekonomi baru ini. Di negara lain, perkembangannya eksponensial.
Definisi e-bisnis. Penggunaan IT khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnisnya merupakan internalnya. Merupakan interaksi bisnis-bisnis dengan eksternal organisasi dengan memanfaatkan teknologi IT. E-commerce merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnis seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Siklus penerapan IT dalam bisnis. Yang pertama, untuk teknologi dipakai hanya sekedar untuk proses otomatisasi dalam pengolahan informasi. Yang kedua, teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi rantai bisnis yang terintegrasi. Peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. E-business application. Pertama, ERP, CRM, EAI, SCM, dan ECS. Positif dan negatif e-bisnis. Yang positif, mengurangi biaya operasional karena informasi distribusi produk dapat digitalkan sehingga berakibat meningkatkan efisiensi operasi internal, meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran. Selanjutnya ada faktor keberhasilan e-bisnis. Pertama ada validity, integrity, dan privasi. Lanjut, sekarang pertemuan 4 dan 5. Yang pertama judulnya ada infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur dasar e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberi layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Infrastruktur dasar e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis harus memadai, cepat, dan memiliki responsibilitas tinggi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mengadopsi e-bisnis karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang dialami oleh pengguna maupun mitra bisnis. Why internet? Mengapa harus internet? Karena yang pertama, viral, sosial media, web blogs, networking, marketing, dan website. Kilas rutinitas di internet. Pertama, layanan Google Docs, layanan email via Gmail atau Yahoo Email, akun di jejaring sosial, streaming dari YouTube, penyimpanan data dengan Google Drive atau Dropbox. Semua layanan gratis ini menggunakan teknologi cloud computing. Selanjutnya ada proses bisnis. Proses bisnis adalah arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada cara unik, di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatiskan tahap-tahap proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengecekan kredit klien, memperoleh tagihan, atau mengatur pesanan, pengiriman barang, dan lain-lain. Sebuah organisasi atau perusahaan besar umumnya memiliki banyak sistem informasi berbeda yang dibangun sekitar fungsi, tingkatan organisasi, dan proses bisnis yang berbeda yang tidak dapat bertukar informasi secara otomatis. Manajer akan sangat mungkin mengalami waktu yang cukup lama dan sulit untuk menyatukan data yang dibutuhkan.
untuk mengambil keputusan yang komprehensif dan menyeluruh dari operasi organisasi atau perusahaan. Sistem informasi manajemen dan IT mengubah arus informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, secara paralel, dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online. Aplikasi perusahaan membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis dengan lebih dekat dan mengintegrasikan sekelompok proses agar mereka berfokus pada pengelolaan sumber daya yang efisien dan pelayanan pelanggan. Contoh aplikasi perusahaan. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP, System Application and Product in Data Processing atau SAP, Supply Chain Management atau SCM, Customer Relationship Management atau CRM, Decision Support System atau DSS. ERP. Pengertian ERP. Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP merupakan back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, shipping, invoice, dan akuntansi perusahaan. Modul ERP. Modul utama, operasi, modul pendukung, finansial dan akuntansi, sumber daya manusia. SAP atau System Application and Product in Data Processing adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. SAP atau System Application and Product in Data Processing adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software yang terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mendukung semua transaksi perusahaan dan dapat bekerja secara terintegrasi atau terhubung dengan yang lainnya. Modul SAP, SD Sales dan Distribution, membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan order atau proses sales, shipping, and billing. Material Management membantu menjalankan proses pembelian, procurement, dan pengelolaan inventory. PP Production Planning membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi suatu perusahaan. QM Quality Management membantu mengontrol kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. PM Plan Maintenance suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. HR Human Resource Management mengintegrasikan proses-proses HR mulai dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu,
pembiayaan untuk perjalanan sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. FI atau Financial Accounting mencakup standar accounting, cash management, general ledger, dan konsolidasi reporting. CO Controlling mencakup cost accounting, mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa probabilitas. Asset Management membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed asset. PS Project System mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol. SCM. Definisi SCM adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi atas kebutuhan barang dan jasa, dan juga meliputi manajemen para mitra dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan material suatu organisasi. SCM merupakan aplikasi dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan, sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. SCM memiliki keterkaitan secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi logistik perusahaan, pembelian dan hutang, serta manajemen mitra. CRM. Definisi CRM adalah suatu solusi yang terpadu melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi, meliputi manajemen para pelanggan dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi dengan pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM merupakan aplikasi dalam hal hubungan kepada pelanggan dengan memiliki keterkaitan yang erat secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi penjualan serta piutang. CRM lebih berfokus kepada upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan agar dapat diberikan layanan secara cepat dan tepat. DSS atau Decision Support System. DSS merupakan muara dari keseluruhan sistem yang bertujuan untuk memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. DSS menunjang pembuatan keputusan pada manajemen. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum tentu ditentukan sebelumnya. DSS akan menjadi aplikasi terminasi dari alur informasi yang terjadi, mulai dari transaksi hingga pengambilan keputusan di tingkat manajemen puncak perusahaan. Enterprise Application Integration. Masalah umum yang terjadi seputar penggunaan aplikasi perusahaan adalah masalah yang menyangkut integrasi dengan sistem yang telah ada, di mana sistem yang telah ada masih memiliki manfaat yang signifikan, sehingga akan lebih efisien dan efektif bila mana sistem tersebut dipertahankan. Masalah yang menyangkut integrasi beberapa sistem yang berbeda sebagai konsekuensi pemilihan aplikasi
yang berbeda untuk setiap fungsi perusahaan sesuai dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing vendor, seperti SAP untuk ERP, Siebel untuk CRM, DAP, Sugar untuk SCM. Enterprise Application Integration atau IE merupakan solusi untuk masalah tersebut, karena IAI merupakan aplikasi yang mampu untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya sistem informasi yang berbeda platform. Sistem kolaborasi dalam kelompok kerja. Keberhasilan sebuah perusahaan bergantung pada kerjasama satu sama lain, sesama karyawan, pelanggan, pemasok, dan manajer. Kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Kolaborasi dapat berlangsung dalam waktu singkat, yang berlangsung beberapa menit atau jangka panjang, tergantung pada sifat dari tugas dan hubungan di antara peserta. Kolaborasi dapat terjadi antara satu ke satu atau banyak ke banyak. Kolaborasi dan teamwork lebih penting saat ini disebabkan berbagai alasan. Mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan kerja profesional, mengubah organisasi perusahaan, mengubah lingkup perusahaan, penekanan pada inovasi, mengubah budaya kerja dan bisnis. Bagaimana infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil menengah? Yang pertama, bangun website. Yang kedua, buat sistemnya. Ketiga, tentukan produknya. 4, kenalkan produk. 5, raih keuntungan. Di pertemuan 5 ada materi pemilihan strategi dan implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis. E-bisnis planning process. Pertama, penyusunan visi, nilai bisnis, dan nilai penyusunan. Yang kedua, model dan strategi dalam e-bisnis. Yang ketiga, e-bisnis atau IT, strategis dan arsitektur. Yang keempat, ada aplikasi e-bisnis, pengembangan dan pengawasan. Komponen utama dalam e-bisnis, teknologi manajemen. E-bisnis teknologi manajemen dibagi menjadi 3, yaitu pengelolaan e-bisnis dan IT strategi, pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi, pengelolaan IT organization. Perencanaan e-bisnis. Dalam bagian proses perencanaan e-bisnis difokuskan kepada pemilihan pendekatan-pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan, dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi-strategi dan model-model bisnis untuk suatu platform e-bisnis dan e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses, produk, dan layanan. Kemudian, perusahaan mengembangkan suatu strategi IT dan arsitektur yang mendukung pembentukan dan pengimplementasian aplikasi e-bisnis baru yang direncanakan. Proses perencanaan e-bisnis. Proses perencanaan ini terdiri dari 3 komponen utama. Pengembangan strategi. Pada tahapan ini, perusahaan harus mengembangkan suatu strategi e-bisnis dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan, dan menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu sistem e-bisnis
yang memfokuskan pada pelanggan dan nilai bisnis. Proses perencanaan e-bisnis yang kedua ada resource management, mengembangkan suatu perencanaan strategis untuk mengatur dan mengembangkan sumber-sumber daya teknologi informasi termasuk personel IS, hardware, software, data, dan network bisnis. Teknologi arsitektur membuat suatu pilihan IT strategis yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi dan dirancang untuk mendukung e-bisnis, perusahaan, dan e-commerce initiatives. Arsitektur teknologi informasi, teknologi platform, internet, intranet, extranet, jaringan, sistem komputer, perangkat lunak, dan diintegrasikan dengan aplikasi perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk menyediakan suatu infrastruktur dalam bidang komputer dan komunikasi atau platform dasar yang mendukung penggunaan strategi dari teknologi informasi untuk e-bisnis dan e-commerce. Arsitektur teknologi informasi 2. Sumber-sumber data banyak jenis database operasional maupun khusus termasuk data warehouse dan internet atau intranet. Database yang menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan pendukung keputusan. Arsitektur teknologi informasi 3. Arsitektur aplikasi. Aplikasi bisnis dari teknologi informasi dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategi e-bisnis initiatives, juga proses bisnis secara keseluruhan. Contoh suatu arsitektur apabila harus dapat mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi supply chain, integrasi ERP, dan CRM. Arsitektur teknologi informasi 4. IT organization, struktur organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi sistem informasi dalam suatu perusahaan. Juga penggunaan tenaga ahli di bidang sistem informasi untuk mencapai perubahan strategi dari suatu bisnis. Bentuk dari suatu organisasi IT tergantung pada filosofi manajerial dan bisnis IT. Strategi yang diformulasikan selama proses perencanaan strategis. Transformasi bisnis tradisional menuju e-bisnis yang tadinya menggunakan cash money untuk belanja produk atau barang, sekarang lebih banyak orang menggunakan kartu kredit. Multimedia sistem platform, multimedia database, online fasilitator atau customer service, courseware developer, database server, user. Bisnis secara elektronik. Berbisnis secara elektronik tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik. Contoh situs-situs e-bisnis bidang perbankan ada BCA, BII, Wells Fargo. Di bidang kosmetik ada Avon. Bidang peralatan listrik ada General Electric. Komponen-komponen e-bisnis. Yang pertama kartu kredit, kedua virtual shop. Perubahan-perubahan dalam perusahaan bisnis. Pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas,
kehadiran di tempat kerja. Produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis. Struktur organisasi menjadi flat, terdistribusi dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dengan penekanan atau biaya. Kerja tim lebih ditekankan untuk dapat memberi respon atau melahirkan inovasi-inovasi baru. E-produk. Produk yang sering disebut e-produk berupa produk informasi, produk entertainment, produk jasa, produk barang, dan produk keuangan. Pertemuan ke-6 dengan materi supply chain. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Perubahan paradigma persaingan bisnis dari single alone competition menjadi network competition. Kondisi ini menurut organisasi untuk fokus pada strategi baru melalui pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait yang lebih dikenal dengan suatu rantai pasokan. Persaingan yang terjadi sekarang adalah persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lain. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran material, informasi, dan keuangan. Benar. Tujuan supply chain memaksimalkan keseluruhan nilai supply chain surplus sama dengan customer value supply chain cost. Tujuan dari supply chain. Contoh dari penjualan sebuah router diperoleh pendapatan sebesar $60. Keuntungan rantai pasokan sama dengan $60. Jumlah biaya-biaya keuntungan rantai pasokan, total laba dibagikan di semua tahap rantai pasokan. Kebersihan diukur dari keuntungan rantai pasokan, bukan individu keuntungan pada tahap individu. Pelanggan merupakan sumber pendapatan. Sumber biaya adalah arus informasi, produk, dan finansial yang terjadi di antara tahapan-tahapan rantai pasokan. MRP yang efektif adalah manajemen arus di antara tahap-tahap rantai pasok untuk memaksimalkan jumlah keuntungan supply chain. Masalah pada supply chain. Rantai pasokan bisa sangat panjang karena melibatkan banyak mitra internal dan eksternal yang terletak di tempat yang berbeda. Bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa entitas. Proses transfer ini bisa lambat dan rawan kesalahan, terutama ketika ditangani secara manual. Perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan mereka dengan menggunakan IT. Kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian waktu pengiriman. Masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi dengan kekurangan dalam rantai pasokan. Perusahaan EC murni cenderung memiliki lebih banyak masalah rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik dan terpaksa
menggunakan jasa logistik eksternal. Tantangan 1. Kompleksitas struktur supply chain. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kompleksitas dalam pembayaran, budaya dan bahasa. Contoh keterlambatan pengiriman barang, perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Contoh kompleksitas internal antara bagian marketing dengan produksi. Marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi, sehingga terjadi perubahan jadwal produksi secara tiba-tiba. Di sisi lain, bagian produksi sering resistan dengan perubahan mendadak. Contoh kompleksitas eksternal perusahaan. Supplier menginginkan pemesanan produk dilakukan jauh-jauh dari sebelum waktu pengiriman dan diharapkan pesanan tidak berubah. Supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produksi selesai. Di sisi lain, perusahaan menghendaki fleksibilitas yang tinggi dengan mengubah jumlah spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku yang dipesan. Perusahaan juga menginginkan supplier mengirimkan produk dalam waktu yang tepat dengan sistem GIT atau kuantitas kecil-kecil. Tantangan 2. Ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang telah dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produksi maupun transportasi. Sumber ketidakpastian yaitu yang pertama, ketidakpastian pembeli. Yang kedua, ketidakpastian dari supplier terkait dengan pengiriman harga, kualitas maupun kuantitas. Ketiga, ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tenaga kerja, serta waktu maupun kualitas produksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan hari ini. Apabila ada kesalahpahaman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.